yaitu sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur yang diwakilkan oleh Bapak Haji Maslan SAG MPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat Kepala IMI Alfitrah, yang terhormat Ketua Yayasan Alfitrah beserta anggotanya, yang terhormat pengawas Alfitrah, yang terhormat pengawas madrasah, yang terhormat pengawas PAI, yang terhormat Kepala MTSN 1 Barito Timur, yang terhormat seluruh tenaga pendidik dan kependidikan IMI Alfitrah, yang terhormat orang tua wali serta undangan dan adik-adikku yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia, taufik serta inayahnya dan diberinya kesehatan, kesempatan bagi kita bersama, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di Gedung Mentawara dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 6 sekaligus wisuda tahfizul Quran IMI Alfitrah. Artinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam hal pelaksanaan pendidikan, setiap ada pertemuan tentu ada perpisahan atau pelepasan. Tepatnya pada hari ini tanggal 12 Juni 2025 IMI Alfitrah melaksanakan acara pelepasan sekaligus acara wisuda siswa-siswinya. Kami menyambut baik dengan diadakannya dua event ini sekaligus. Yang pertama perpisahan secara seremonial, yang kedua tahfizul Quran. Jadi sangat baik diadakan oleh guru-guru dan tenaga pendidik yang lainnya dalam rangka meramu kegiatan ini. Dua kegiatan bisa dilaksanakan dengan sekaligus. Jadi saya bersyukur dalam hal ini menyambut baik dengan diadakannya tahfizul Quran. Nah, jadi syukur alhamdulillah, ini generasi-generasi penerus kita, harapan-harapan kita, masa depan kita. Jadi anak didik di Alfitrah sudah ada terobosan yang baik depan anak-anak kita, mengadakan sekaligus perpisahan dengan hafalan-hafalan 30 juz yang diadakan oleh Alfitrah. Jadi syukur alhamdulillah sudah ada kita. Mungkin mudah-mudahan generasi ini kami harapkan tidak hanya 30 juznya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menyambung dari juz 1 sampai ke juz 30. Bukan juz 30-nya aja. Jadi harapan mudah-mudahan jangan berputus hanya tahfiznya 30 juz. Jadi harapan mudah-mudahan setelah lanjut ke pendidikan, mungkin ada yang ke pesantren, ada yang ke senawiyah, harapan kita supaya menyambung. Titik-titiknya ada di agama. Mudah-mudahan nanti kalau menyambung pada titik ke agama, ke pesantren, insya Allah bisa lanjut. Tapi kalau ke umum, kecuali ada
hafalan-hafalan sore dan sebagainya. Kalau di sekolah mungkin masih belum ada untuk tahfidzul Quran di tingkat SMP kan. Kalau di Senawiyah mungkin ada programnya, bahkan di pesantren ada program itu. Jadi ada adik kita yang sudah hafal ini sangat bagus. Kenapa? Masih otak-otaknya yang incir, mudah menghafal. Jadi kalau mau membentuk anak itu pasti anak-anak yang lagi kecil. Kalau sudah besar sulit membentuk. Sama juga apabila pohon itu kalau kita sudah membentuk sudah besar keras. Dari kecil ini yang agak lembek, yang agak lemah. Jadi mudah kita membentuk, kita arahkan, kita bimbing ya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Tidak terlepas tadi bimbingan orang tua, bimbingan dari tuan guru, dan bimbingan dengan ustadz-ustadzahnya. Jadi kalau nanti untuk tahfidzul Quran nanti selanjutnya itu ketiga itu mungkin orang tuanya tidak ikhlas melepas anaknya untuk tahfidzul Quran, selanjutnya guru siap, guru lalu istilahnya ustazah siap membimbingnya, dan juga yang bersangkutan bersemangat. Ini anak-adik kita ini jadi sudah ada yang hafal 3 juz 4 juz, saya informasi dari kepala sekolah, tinggal lanjut, jangan terputus. Jadi mudah-mudahan ini harapan kita, harapan orang tua Anda, harapan Anda sendiri maupun guru-guru bahkan masyarakat. Ini kalau sudah hafal Al-Quran nanti mungkin lanjut ke Senawiyah, lanjut ke MA, lanjut ke perguruan tinggi. Insya Allah kalau sudah hafal Quran nyaman mencari pekerjaan apapun. Karena dengan dasar tadi hafal Al-Quran, hafal 5 juz, 10 juz, mungkin dari kementerian belum ada program itu, dari kepolisian ada program itu. Jadi abak sudah memenuhi standar tinggi badan dan sebagainya, mau masuk polisi atau tentara mudah. Itu program-program ada dari kepolisian. Tapi kalau program Kementerian Agama belum ada. Kalau kecuali orangnya sudah tingkat nasional, itu pun mungkin mengambil dari pusat yang mengambil. Selanjutnya madrasah hibat, madrasah bermartabat. Karena apa? Madrasah ini tuntutan kita adalah madrasah hibat, madrasah bermartabat. Ini harapan kita. Kenapa? Inilah tumpuan masyarakat kepada madrasah. Jadi harapan-harapan kepada masyarakat mengharapkan pada madrasah ini, madrasah yang bisa membawa contoh teladan pada masyarakatnya. Jadi mungkin tadi udah ada yang hafal Al-Quran, bahkan ajannya dan sebagainya. Karena apa? Kalau MTQ dan sebagainya mungkin banyak dicari dari madrasahnya. Kenapa dari itu? Karena dibina dari sejak awal. Jadi harapan kami guru dan tenaga pendidik yang lainnya harus bersabar, harus sabar, harus tabah menghadapi anak didik. Karena bagaimanapun anak didik begitu banyak, pasti berbagai macam juga kepala, berbagai macam juga karakter, berbagai macam juga kelakuan. Jadi harus sabar, harus tabah menghadapi anak didik. Sama juga kalau sudah di rumah, anak itu sudah sulit untuk belajar dan sebagainya, pasti kebanyakannya pegang HP. Jadi HP itu kalau bisa HP yang mendatangkan manfaat, artinya cari yang mengaji, yang ajan dan sebagainya, yang latar belakangnya untuk mendidik juga anak. Tapi kalau nyalingah orang tua pasti kebanyakannya mencari hal-hal yang lain. Apalagi saat ini masih hangat-hangatnya main bola, pasti yang diputar adalah bola. Saya tahu itu. Kenapa itu? Kenapa anak saya juga sendiri pasti kalau sudah pegang HP pasti lihat bola. Karena ini musim bola. Tapi anak-anak kita harus kita ketahui, kita beri tempo dan sebagainya. Jangan sampai memegang HP sebebas-bebasnya. Jadi kita ketahui mungkin beri 1 jam atau setengah jam. Ya, kita tidak bisa juga menghalang-halangi 100%, nggak bisa. Karena dunia pendidikan ini harus juga dia tahu informasi-informasi, ada informasi digital dan sebagainya. Sekarang ini sistem digital, guru pun harus tahu dan paham tentang digital. Apalagi kurikulum sekarang ini adalah berbeda lagi kurikulumnya. Dulu kurikulum merdeka, mungkin sekarang kurikulum adalah kurikulum cinta kasih. Jadi bagaimana kurikulum ini adalah pendekatan pendidikan yang
yang menekankan pada nilai-nilai kasih sayang, empati, toleransi dan sebagainya. Ini mungkin beda menteri, beda juga kurikulum. Jadi kurikulum sekarang tadi cinta kasih, jadi bagaimana siswa itu bisa mengasihi kawan-kawannya, rasa empati kawan-kawannya, bisa toleransi terhadap kawan-kawannya. Itu yang diajarkan nanti oleh Dewan Guru tenaga pendidik kepada anak-anaknya. Kenapa hal demikian? Karena kurikulum ini kurikulum yang diajarkan oleh menteri. Jadi setiap perbedaan setiap ganti menteri ganti juga kurikulum. Itu hal-hal yang biasa. Tentunya Dewan Guru harus juga banyak belajar masalah kurikulum ini. Dulu kurikulum Merdeka bagaimana mempelajari, dulunya lagi kurikulum 13, sekarang kurikulum cinta kasih yang diajarkan bagaimana kasih mengasihi terhadap siswanya, toleransi terhadap kawan-kawannya. Inilah yang diajarkan nanti di sekolahnya. Ini hal-hal yang perlu dipelajari karena sistem digitalisasi juga. Karena bagaimanapun harus kita mempelajari dengan seksama, bagaimana mempelajari dengan baik, bagaimana mempelajari dengan seksama itu tadi. Karena apa? Karena kita gak bisa memberikan pelajaran kurikulum yang ke-13 terus, gak bisa. Karena kita ketinggalan juga mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana perkembangan zamannya, ikutilah zaman itu. Mungkin nanti anak-anak kita kami harapkan juga setelah ini lanjut ke MTS atau ke pesantren dan sebagainya. Silakan untuk mengenyam pendidikan, melanjutkan pendidikannya yang menengah, dasar ke menengah nanti ke atas, baru ke perguruan tinggi. Jangan berputus hanya di MI, hanya di Sanawiyah, hanya di MA, lanjutkan nanti ke perguruan tinggi. Apalagi program-program yang disarankan oleh gubernur kita adalah satu keluarga satu sarjana. Ini harapan kita juga, tidak ada anak-anak kita yang putus sekolahnya. Jadi harapan apalagi mudah-mudahan ini informasinya yang kita peroleh tapi belum begitu final. Mungkin tingkat IMI itu atau SD mungkin gratis nanti sekolahnya. Jadi bagaimana, mungkin apakah teknisnya gurunya P3K lulus semuanya atau dana bus ditambah. Kalau tidak ditambah mungkin kewalahan. Apalagi saya lihat ini kurang lebih 30 baik tenaga pendidik maupun kependidikannya. Bagaimana membiayai untuk pendidikan kalaunya gratis. Nah, jadi kalaunya terjadi gratis tahun 2026, kemungkinan kami berharap juga semuanya lolos P3K. Itu. Kalaunya tidak lolos P3K, siapa yang mengaji? Gurunya. Kalaunya terjadi. Kenapa? Karena kalau sudah komisi atau DPR pusat itu menjatuhkan bahwa pendidikan tingkat dasar gratis, otomatis IMI juga gratis. Nah, itulah. Tapi dengan cara tadi guru-gurunya luluskan P3K. Jadi gak ada gaji lagi di yayasan atau komite. Gajinya langsung dari Kemenak. Kemenak di mana? Kemenak pusat. Ini harapan mungkin ditinjau kembali atau dipelajari dari menteri tersebut dan sampai ke komisi dan sebagainya yang membahas tentang anggaran tersebut. Jadi harapan kita siap. Kalau memang itu kenyataannya mau kada mau madrasah siap, artinya tidak lagi SPP dan sebagainya, tapi dengan catatan tadi mungkin tadi loluskan P3K-nya. Tapi kalau itu tidak ada, pasti muncul masalah. Di pusat bisa menyatakan gratis, tetapi di daerah nggak bisa. Ini kita buka aja. Kenapa? Karena nanti informasi 2026 kurang lebih 6 bulan aja lagi. 2026 ini. Jadi sudah saatnya dibahas di DPR dan sebagainya. Tapi nanti pasti ada informasi ini sampai ke kita. Jadi kita jangan terkejut nanti apabila memang dinyatakan gratis dari tingkat dasar, berarti kita siap menerima apa adanya. Mudah-mudahan pemerintah atau pusat itu memperhatikan juga guru-gurunya maupun tenaga pendidik yang lainnya. Dan selanjutnya kami berharap ada adik kita yang lulus ini jangan sampai nanti begitu lulus mengatakan kepada gurunya, bekas guruku, bekas
guru kami, jangan sampai mengatakan hal-hal itu. Sebut saja langsung guruku, kakui dengan jantan guruku, guru kami. Nah, jadi kenapa itu? Karena kalau nyambar bekas itu seolah-olah tidak ada manfaatnya. Padahal guru begitu memberikan manfaat dari awal untuk mendidik, mungkin bagi sejak tidak bisa membaca sampai bisa membaca, sampai bisa baca Al-Quran dan hal-hal yang lainnya. Jadi adik-adikku jangan sampai mengatakan hal-hal itu kepada, mungkin melihat gurunya di jalan itu bekas guruku, jangan sampai ya. Saya berpesan hal-hal itu. Kenapa? Supaya Anda menggali ilmu pengetahuan itu benar-benar bermanfaat, benar-benar berisi. Walaupun saat ini belum ada manfaatnya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 20 tahun akan datang, itulah manfaatnya nanti. Insya Allah ada manfaatnya. Tapi kalau Anda sudah bersifat dari awal tidak pas, mungkin Anda tidak akan sadar, nanti suatu saat nanti berhasil, arti Anda menyesal. Kata-kata itu jangan sampai dilontarkan, hal-hal itu yang tidak baik, yang positif, yang mendatangkan manfaat kepada Anda sendiri, kepada orang tuanya, kepada kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPR yang datang, Pak Haji Romli, kan beliau sangat empati kepada dunia pendidikan, beliau sangat mendukung. Ini bahkan beliau ini termasuk pengurus Al-Fitrah. Jadi beliau, saya melihat ini perkembangan begitu pesat Pak di Al-Fitrah ini. Terus terang, saya setiap ada kegiatan seperah amal, saya melihat apa sih kelihatannya kan perkembangannya, baik maupun donatur maupun dalam hal amal itu begitu banyak diperoleh dananya. Berarti masyarakatnya sangat mendukung pendidikan di Al-Fitrah ini. Dari sejak mungkin berdirinya sampai saat ini sudah 5 kali kan sudah mengadakan pelepasan, berarti 5 tahun 5 kali pelepasan. Saya lihat ini begitu berkembang, baik untuk muatan lokalnya, sekolahnya maupun anak didiknya. Jadi kami juga sangat bangga terhadap perkembangan di Al-Fitrah ini. Nah, karena apa? Saya lihat dari anak didiknya begitu banyak, gurunya banyak, dan sekolahnya banyak, dan anak-anaknya sudah banyak yang meluluskan sampai 5 kali pelulusan. Dan selanjutnya ada tahfizul Quran. Jadi syukur lagi ada program-program ini yang diajarkan oleh Dewan Guru, hafalan Qurannya juz 30. Jadi juga nanti harapan kami ada adik yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 siap-siaplah menghafal apa yang diperintah oleh Dewan Guru, hafal. Harus dihafal ya, harus dilaksanakan. Mungkin ada yang 2 ayat atau 3 ayat atau 1 surah dan sebagainya hafal. Ini kenapa? Karena kembalinya kepada adik-adikku sendiri maupun kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Kalau sudah hafal Al-Quran, apalagi sampai 10 juz, 20 juz tadi, orang tua bangga, Dewan Guru bangga, masyarakat bangga. Kenapa? Jadi imam muda dan sebagainya. Nanti kalau sudah hafal Al-Qurannya juz 30 ini kan syukur kalau sudah hafal ini kan sudah bisa jadi imam dan sebagainya. Nanti suatu saat kan kalau senawiyah nanti kawannya gak bisa jadi imam, adik yang maju, yang punya gurunya gak ada adik yang maju. Nanti tingkat aliyahnya begitu juga, dan tingkat perguruan tinggi nanti sampai jadi masyarakat biasa, artinya kembali ke masyarakat, lulus kuliah, nanti suatu saat dipakai lagi di masyarakatnya. Karena tadi sudah hafal Al-Quran, suaranya bagus dan sebagainya, bisa dijadikan khatib, bisa dijadikan imam dan sebagainya. Jadi harapan kita mudah-mudahan ada di kita semakin baik. Nah, jadi kedepannya semakin maju madrasah ini. Jadi saya lihat madrasah yang maju ini Al-Fitrah, terus terang. Dari kalau di Ampah itu wajar kalau wawancara, karena apa? Karena madrasahnya 1 negeri, 1 yang swasta, bahkan 2 swasta lah, tapi agak jauh. Memang padat juga. Kalau di kita sini lingkungan pasar dan sekitarnya, Al-Fitrah ini sangat banyak peminatnya.
Mungkin inilah program-program tadi. Salah satunya program tahfizul Quran. Mungkin ada lagi program suatu saat, apa programnya? Silakan yang mendatangkan manfaat kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita, kepada orang tua kita. Jadi dengan harapan mudah-mudahan acara pelepasan ini salah satu momentum yang baik, dan juga dengan dilaksanakannya tahfizul Quran ini mudah-mudahan selalu berjalan terus kan. Nanti digali apalagi informasi-informasi atau terobosan-terobosan yang baik untuk Alfitrah. Silakan, mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang, semakin baik madrasah kita. Demikian, mungkin tadi ada pantun kan. Saya juga kalau boleh berpantun, tapi mohon maaf kalau agak bida atau salah. Buah mangga dan buah katis dipetik oleh Andi dan Pak Hafiz. Kami bangga pelepasan IMI Alfitrah sekaligus diadakannya tahfizul Quran. Demikian, wallahul muwaffiq wa aqimut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.